Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, hai, namaku Iklima Oktaviani Dori. Beberapa orang mengenalku hanya sebagai beban orang tua. Beberapa orang lain mengenalku sebagai manusia yang tidak punya beban. Beberapa orang yang lainnya malah ingin menjadi sepertiku. Wajar. Mereka hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Meskipun begitu, tidak ada satupun yang aku iakan. Karena aku berpikir untuk membiarkan mereka berpendapat sesuka mereka tentangku. Tentu saja dari sudut pandang mereka. Tidak maksud apa-apa, hanya agar aku selalu bisa bersyukur. Ibu kota negara ini sengaja dipilih ibuku untuk menjadi tempat di mana aku menjadi bagian dari isi dunia. Tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1999. Pada saat itu, ibu kota belum seramai dan sepadat ini. Aku bersyukur mengenal ibu kota yang tenang. Namun, kini aku sudah tidak tinggal di sana. Tentu saja bukan karena bisingnya saat ini, tapi karena ternyata ada tempat yang lebih indah, lebih nyaman, dan lebih romantis. Ya, kota Bandung. Tepatnya di Cililin, Bandung bagian barat. Sungguh, tempat ini sangat menyenangkan karena aku bisa melihat senyum ibuku meski kanan kiri kepalanya ditutupi lembaran plester hangat pereda pusing. Ayahku yang marah-marah kepada adikku karena baru mengatakan bahwa dia kedapatan tugas prakarya di hari H. Tidak. Aku rasa semua tempat menyenangkan jika ada mereka. Aku berasal dari keluarga yang paling hebat di benakku. Aku punya adik yang ukuran tubuhnya lebih layak kupanggil kakak. Namun, tetap saja, dia masih memakai rok abu-abu. Sedang aku sudah melewati itu. Jadi, kau harus terima kupanggil adik, wahai adikku, jika kau menonton ini. Meski begitu, bagiku dia tetaplah anak kecil yang hanya bisa menangis ketika ku ambil es krimnya. Tetapi, aku akan menjadi orang yang paling depan untuk memarahi orang yang membuat adikku menangis tersakiti. Selain itu, ada lagi orang yang akan membuatku maju paling depan ketika dia terluka. Dia adalah kakak perempuanku satu-satunya. Aku sangat menyayanginya karena dia selalu memberikan apa yang aku inginkan, meski aku meminta uangku yang terpakai olehnya, tanpa berpikir uang yang kupakai lebih dari itu. Dan untuk orang tuaku, aku serius akan membunuh orang-orang yang membuat beliau mengeluarkan air mata lukanya. Bagaimana tidak? Segalanya telah mereka lakukan untukku, mengasihiku, mengajariku, menyekolahkanku di sekolah yang baik. Ibuku mengarahkanku untuk mengawali pendidikanku di TK Masyito, yang entah sudah berapa tahun tidak pernah lagi aku kunjungi selepas lulus, karena memang jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, aku memeruntukkan nasibku di SD Negeri Cikadu, dan alhamdulillah lulus dengan selamat. Tentu saja, masa sekolah dasarku ini sangat seru. Aku mengikuti berbagai macam kegiatan di sana, di antaranya pramuka dan dokcil atau dokter kecil. Dengan harapan aku akan menjadi dokter sungguhan ketika kelak aku dewasa. Selepas itu, aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi di SMP Negeri 2 Cililin. Di sanalah aku merasa ada sepercik jiwaku yang memiliki rasa ambisi. Meski begitu, aku tetap mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paskibra. Aku merasa paling keren ketika berhasil masuk ke sana. Padahal, semua orang keren di jalannya masing-masing. Selepas itu, aku memilih melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Cililin. Saat itu aku sangat pemalu. Lalu,
memilih ikut serta dalam organisasi teater, tapi hanya bertahan 1 tahun. Karena aku bukan orang yang pandai membagi fokus dan waktu kepada 2 hal yang berbeda. Dan tentu saja aku memilih pendidikanku. Dan alhamdulillah, hasil sekolahku di sana membuatku merasa cukup untuk melanjutkan kuliah di STIG STMB Bandung Business School yang kini hidupku dikuasai olehnya. Karena kini kegiatanku di rumah 75% adalah belajar. Hampir saja aku kehabisan waktu untuk keluargaku. Mungkin jika sedang tidak pandemi, waktuku untuk keluarga hanya di hari libur saja. Tapi tak apa, aku senang akan diriku yang produktif. Meskipun lelah, aku sangat senang. Saat hari libur tiba, aku lebih suka menghabiskan waktuku bersama keluargaku. Entah itu memasak bersama, cerita bersama, atau menonton bersama. Hal kecil seperti ini yang sangat aku rindukan ketika berada jauh dari mereka. Namun, ketika hari bukanlah hari libur, dan tugasku ternyata sudah selesai, aku pikir itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan, tapi rasanya memang benar-benar begitu. Saat itu, aku memilih mengisi waktuku untuk menghibur diriku dengan mengungkapkan hobiku, yaitu bernyanyi. Meskipun hobiku adalah bernyanyi, tetapi aku tidak pandai akan itu. Tapi, jika kalian memaksa ingin mendengar suaraku, maka baiklah, akan aku perlihatkan sedikit. Sebelum itu, aku sarankan untuk menyediakan kantong plastik ataupun obat telinga. Karena bisa jadi suaraku ini dapat menyebabkan sakit perut, diare, sakit kepala, sakit telinga, hingga gangguan jantung. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat parahnya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, bukan lama, ku juga belum reda. Dari dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Dari waktu hingga aku mampu lupakan semua. Selain itu, aku juga punya hobi membaca novel. Meskipun beberapa novel yang kubaca adalah hasil meminjam dari temanku. Apakah hanya aku yang begitu? Semoga saja tidak. Namun, kini waktu luangku tidak sebanyak dulu. Menjadi mahasiswa STI STMB Bandung Business School membuatku terus berlatih untuk membagi waktu dengan adil. Namun, tetap mementingkan pendidikan. Terlebih jurusanku adalah manajemen, maka selain memanage uang, aku juga harus bisa memanage waktu. Berbicara tentang jurusan yang kini ku ambil sejujurnya berbanding terbalik dengan jurusanku ketika SMA. Aku ingin mengambil jurusan yang sesuai dan bisa membekaliku dalam menggapai cita-citaku untuk menjadi seorang pengusaha. Dan ingin menciptakan brand atas namaku sendiri dari berbagai macam produk dan hadir di seluruh Indonesia. Tentu lebih baik jika sampai ke pasar internasional. Untuk sampai kepada itu semua, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Mulai dari hal kecil seperti disiplin, tata krama, dan komunikasi, sampai pengetahuan tentang ekonomi yang benar. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku dengan hal yang tidak berguna lagi. Aku akan selalu berusaha untuk membuat kedua orang tuaku bangga. Meskipun aku tahu,
Setiap tetesan darah hingga keringat mereka tidak akan pernah bisa kubayar dengan apapun. Namun, setidaknya aku harus bisa membuat mereka tersenyum. Maka dari itu, apapun rintangan yang menghadang, baik sekarang atau nanti akan selalu aku hadapi. Karena seseorang pernah berkata, bahwa hidup hanya akan seperti padang pasir bila setiap harinya cerah. Maka bersyukurlah jika hidupmu diberi hujan, karena dapat menyejukkan dan juga menumbuhkan banyak hal indah. Aku rasa begitu saja tentangku. Memang membosankan dan bahkan tidak seru. Tapi aku sangat bahagia. Kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.